Selamat datang di Sekolah Minggu Online. Ketemu lagi dengan Bang Ogi dan Bang Andi dan kakak abang guru sekolah minggu yang di belakang. Nah, Bang Andi, kakak abang. Iya Bang Ogi. Hari Jumat kemarin, kakak abang nonton YouTube kita nggak? Nonton dong, kan Nonton kita dong, pastinya. Natal orang satu. Natal orang satu ya kak? Iya, Itu Bang kelas Ogi. berapa itu kak? Itu kelas TK, balita 1 dan 2. Oh, Bang Andi nonton juga bang? nonton dong Bang. Di situ ada yang nari-nari juga kan? Ada Bang, ada yang liturgi juga Bang. Juga. Jadi bang, kalau untuk kelas 4 sampai kelas 3 sampai kelas 6 hari apa kak bang? Hari Rabu. Hari Rabu Bang. Hari Rabu. Tapi ditunggu ya di Gadis Sekolah Minggu. Berarti untuk adik-adik kelas 3, 4, 5, dan 6 silakan mengikuti ibadah Natalnya tanggal 22 Desember 2021 hanya di YouTube Sekolah Minggu HKBP Prumnasi Malika. Nah, Bang Andi, Ya Bang Gogi. sekarang kan kita mau mulai ibadah kita nih Bang. Oke Bang. Tapi sebelumnya kita kan biasa berdoa dulu kan Bang. Iya Bang, benar Bang. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa sambil bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoanya, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat Tuhan yang kami terima dari bangun pagi tadi Tuhan hingga sekarang kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Ya Tuhan, berkati kami selama ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Amin. Amin. Nah Bang Gogi, hari ini kita akan bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Iya, Bang. Tapi sebelum itu kita undang adik-adik itu bangkit berdiri. Iya, yang di rumah, adik-adik yang ada di rumah, abang kakaknya kan di sini sudah bangkit berdiri. Kita hitung 1 sampai 3, adik-adik juga harus berdiri ya. 1, 2, 3. Nah, Bang Andi, Iya Bang. lagu mau kita nyanyikan ini lagu apa itu Bang? Senang-senang, di sini senang, di sana senang. Oke, kita Oke. bernyanyi lagu di sini senang, Di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, karena Yesus cinta saya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di
Di sini senang, di sana senang, karena Yesus cinta saya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Kita bernyanyi Who is the King of the Jungle. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sheep? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who is the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Ya Bang Ogi, Iya Bang Andi. tadi kan kita sudah semangat nih Bang. Sudah Bang. Sudah, kita lanjut Bang dengan lagu Berteman Denganmu. Ya adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi lagu Berteman Denganmu. Berteman denganmu, berteman denganmu, berteman denganmu, sungguh-sungguh indah. Seperti Yesus, tak pernah menyakiti. Seperti Yesus, mengorbankan diri. Yesus, sahabat sejati, kan ku kasihi kau sahabatku. Kita lagi sekali lagi ya adik-adik. Berteman denganmu, berteman denganmu, berteman denganmu, sungguh-sungguh indah. Seperti Yesus, tak pernah menyakiti. Seperti Yesus, mengorbankan diri. Seperti Yesus, sahabat sejati, kan ku kasihi kau sahabatku. Oke Bang Andi. Iya Bang Ogi. Tadi kan kita sudah bernyanyi Bang. Sudah Bang. Sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan. Iya. Kita mau bernyanyi lagu Kubuka Alkitab. Adik-adik yang di rumah persiapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan ayat hafalan. Kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Bella di hari Minggu ini. Kak Bella akan kasih satu ayat hafalan lagi untuk dihafal adik-adik di rumah. Nah sekarang coba dulu persiapkan Alkitabnya. Yuk semuanya bawa Alkitabnya ke depan. Lalu dibuka Alkitabnya.
dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari kitab Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Kak Bella kasih waktu 1 detik untuk mencarinya. Nah, yang sudah dapat katakan amin. Oke, semua sudah dapat dari Lukas 1 ayat 37. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sudah hafal? Nah, Kak Bella kasih waktu 5 detik untuk menghafal ayat yang sangat singkat ini, oke? Nah, sudah hafal adik-adik? Iya, supaya lebih hafal lagi, Kak Bella, Bang Binsar, dan Kak Ruth akan kasih gerakan buat adik-adik supaya lebih mudah menghafal ayat hafalan kita hari ini. Kita coba ya Bang Binsar dan Kak Ruth, dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sudah bisa adik-adik? Wah, sudah bisa semuanya. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Suaranya harus kuat, semangat, kita buat gerakannya. Kita ucapkan ayat hafalan kita dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Demikian ayat hafalan minggu ini. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom buat guru-guru sekolah minggu juga semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1 dan 2. Sai sungguh lima rohaku mengendehon gogomi dohot asini rohamu rodi habasaroni aido di hati dakon tong di dohot pamataku alani Ciho tung maribu halido. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi,
Amin. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 207 ayat 1. Sadio matangaku sai toguam pai matososaku ramotiam dang oloau mardalan sasadaan sai homa ale Tuhan manoguau. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu titah pertama dan titah kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 518 ayat 1. Sinodang di ban Yesus asini rohanai jalahi tado disuruh asa tapaboai tapagalak palitota tapati urdalani ai toro penalilu sai hatok mamu lagi. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 591 ayat 1. Sion, la
kita mengaku iman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 807 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Debatama mandongani ho, rodinan pacupang sogon, pengiring nadang mason. Debatama mandongani ho, horas itabe horas be, sai pacupang no hitamu se, horas itabe horas be. Tuhan mandongani hitabe. Bebatama mandongani ho, dilinggo mani habongna, hangoluhon mahatana. Bebatama mandongani ho, horas itabe horas be, sai pacupang do hitamu se, horas itabe horas be. Tuhan mandongani hitabe. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah Bang Ogi, Ya Bang Andi. tadi kita sudah menerangkan ayat hafalannya. Iya, sudah bernyanyi juga Bang. Dan sekarang kita akan menerangkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Aku mau mendengar. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Bapak pada hari ini Bapak. Engkau berkati kami Bapak dari pelaksanaan ibadah kita ini Bapak. Ya Bapak, berkatilah guru-guru sekolah minggunya Bapak, berkatilah adik-adik sekolah minggu Bapak, begitu juga dengan keluarga kami Bapak dimanapun mereka berada Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak, kiranya firman-Mu menjadi roh kudus kami Bapak, menjadi pedoman untuk masa depan kami dan diri kami untuk keluarga-keluarga kami Bapak. Ya Bapak, terimalah doa kami ya Bapak yang kurang sempurna ini Bapak, kiranya Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sorta. Hari ini Kak Sorta mau cerita tentang firman Tuhan Yesus. Tapi sebelum Kak Sorta cerita, Kak Sorta mau adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabnya. Kakak hitung 5, 4, 3, 2, 1. Sudah dapat? Nah, Alkitabnya ditaruh di depannya. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan hari ini Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, berikanlah kami roh hikmat, roh fokus, supaya kami fokus dan hikmat mendengar sebagian dari firman-Mu tersebut Bapa, dan akan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu yang belum sempurna, hanya Engkau lah yang dapat menyempurnakannya. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-38. Wah, banyak ya Kak. Oke, kakak baca, adik-adik ikuti di rumah ya. Dan untuk adik-adik balita, TK, dan kelas 1 yang belum pandai membaca, minta tolong sama mama, sama papanya, atau sama kakaknya.
Kakak baca, adik-adik ikuti di rumah ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, tadi kakak bilang kakak mau cerita. Sebelum kakak cerita, kakak mau adik-adik fokus ya, karena ada satu ayat yang harus adik-adik hafal dan harus adik-adik tanamkan dalam hati adik-adik, dalam pikiran adik-adik. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, ada seorang gadis perawan. Gadis perawan itu sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Dan gadis perawan itu namanya ialah Maria. Adik-adik pasti sering dengarkan dengan kata gadis perawan Maria, Bunda Maria, Maria. Nah, cerita kakak kali ini itu adalah awal sebelum kelahiran Tuhan Yesus, yaitu seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan bahwa seorang gadis perawan akan menjadi alat bagi rencananya. Malaikat itu namanya Gabriel. Nah, malaikat Gabriel ini pergi ke Nazaret untuk bertemu si Maria dan akan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Ketika dia sudah sampai di Nazaret, dia pergi ke rumahnya Maria. Ketika itu, malaikat Gabriel memberi salam, yaitu, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Mendengar salam dari seorang malaikat, Maria menjadi takut, menjadi resah, menjadi cemas, karena dia bingung kenapa seorang malaikat datang ke rumahnya.
Nah, pada ketika dia takut, dia bertanya, apa sih salahku? Kenapa ada malaikat? Dan dia bertanya juga, apa maksud dari salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel? Tapi malaikat Gabriel tahu kegelisahan, ketakutan dari Maria, kecemasan Maria ketika dia datang. Jadi dia berkata, jangan takut, hai Maria. Di ayat yang ke-30, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, setelahnya malaikat Gabriel memberitahu bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai dengan Yesus. Dan malaikat Gabriel ini juga bilang bahwa Yesus akan menjadi besar dan akan menjadi raja atas kaum Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi, setelah mendengar hal itu, Maria bingung. Dia kan belum bersuami, dia hanya masih bertunangan dengan Yusuf. Tapi bagaimana bisa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak? Jadi dia bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana bisa aku akan mengandung dan melahirkan seorang anak, sedangkan aku belum bersuami? Malaikat Gabriel berkata, menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Yesus, kuasa Allah, akan menyertai engkau. Dan Elizabeth, sanakmu itu, telah mengandung seorang anak laki-laki di usianya yang sudah tua atau di hari tuanya, dan ini adalah bulan ke-6 bagi Elizabeth. Dari di ayat yang ke-37 yang kakak sebut, ayat yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mendengar ayat itu, mendengar kata-kata dari malaikat Gabriel, Maria berteguh hati, yaitu Maria mau mengandung dan melahirkan seorang anak walaupun dia belum bersuami, dan Maria mau menanggung semua resiko yang akan diterimanya ketika dia akan melahirkan dan mengandung seorang anak. Nah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, adik-adik, kita harus menjadi sifat dari Maria. Walaupun kita ragu, walaupun kita takut, tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Karena dari semua rencana yang ada di hidup kita, rencana Tuhan, rencana Allah lebih indah. Kita harus mau menyerahkan diri kita kepada Allah, karena kita akan menjadi alat untuk melancarkan rencana-rencana Allah bagi sesama kita. Gimana caranya, Kak? Itu kita berlaku sopan, kita berlaku baik, kita tidak berkata kasar, kita tidak sombong, kita berlaku jujur, tidak berbohong, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang harus kita lakukan di setiap harinya untuk kita sebagai alat, sebagai anak Tuhan Yesus. Walaupun Maria ragu pada awalnya,
Maria tetap percaya bahwa rencana Tuhan, bahwa dia akan menjadi alat yang sudah direncanakan Tuhan Allah dengan sangat baik, dengan sangat indah. Nah, seperti itu juga harus kita adik-adik. Kita harus bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan Allah bahwa kita sangat hebat untuk menjadi alat dan apapun yang ada direncanakan oleh Tuhan. Nah, Maria juga menanggung semua resiko ketika dia mengandung, ketika dia melahirkan. Kita juga harus siap adik-adik, kita juga harus bisa menanggung semua resiko ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh takut dengan resiko apapun karena di setiap langkah kita selalu ada Tuhan yang menemani kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan Allah. Kita selalu diikuti dengan kebesaran dan kehebatan oleh dan dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu ketika kita mau bersikap baik kepada orang, kita mau menolong orang, kita mau bersikap jujur kepada sesama. Kita tidak harus takut karena Tuhan selalu beserta kita, karena Tuhan selalu menemani kita di setiap langkah kita. Sekian dari firman Tuhan kali ini, dan jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya adik-adik. Oke, sekian dari firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi hal yang akan bisa kami lakukan di setiap hari kami. Inilah doa anak-Mu yang belum sempurna, hanya Engkau lah yang dapat menyempurnakannya. Amin. Shalom.